Pelajaran bahasa Inggris sebagai bahasa asing memiliki keterprograman, memiliki guru sebagai narasumber, dan adanya mitra berlatih berupa peserta didik lainnya. Meskipun ketiga hal tersebut merupakan kelebihan, tetapi bukan berarti pembelajaran dalam kelas adalah satu-satunya faktor penentu keberhasilan belajar peserta didik. Ada faktor lain yang menentukan keberhasilan belajar didik, yaitu guru. Faktor penting yang juga mempengaruhi keberhasilan belajar peserta. Dalam pengimplementasian kurikulum, ada 3 faktor penentu keberhasilan belajar peserta didik. 1. Siswa yang sebagai raw input pendidikan mempunyai potensi, intelijensi, emosi, serta nilai-nilai yang diyakininya. Kemudian 2. Instrumental input yang merupakan kebijakan pendidikan yang ditetapkan oleh stakeholder termasuk guru. Faktor terakhir adalah environmental input yang merupakan faktor lingkungan baik di kelas, sekolah maupun masyarakat luas. Guru berperan sebagai fasilitator dan manajer yang membantu mempersiapkan peserta didik. Jika dijalankan dengan baik, maka pembelajaran akan menghasilkan peserta didik yang mampu menguasai bahasa asing secara benar dan berteri. Sayangnya di Indonesia belum bisa memfokuskan pada hasil belajar peserta didik yang secara menyeluruh. Proses pembelajaran selama ini ataupun pengembangan hasil belajar hanya bersifat ke administrasi. Pembelajaran bahasa dapat dilaksanakan secara efektif jika guru mampu membawakan pembelajaran yang dekat dengan siswanya. Hal ini juga sesuai dengan teori konstruktivisme. Salah satu hal yang bisa menjembatani kebutuhan belajar itu adalah memasukkan budaya lokal ke dalam kelas. Peserta didik dapat mempelajari suku atau keragaman budayanya. Konsep ini adalah penjabaran singkat mengenai etnolinguistik yang juga merupakan cabang dari etnografi. Selain itu, peserta didik mampu menginterpretasikan makna melalui pengalaman yang diperolehnya. Pembelajaran yang diikuti menjadi menyenangkan sekaligus mampu menguatkan karakter baik, keterampilan hidup sebagai bekal yang bisa digunakan siswa dalam kehidupannya kelak. Nah, saat ini saya mengajarkan bahasa Inggris di SMP Negeri 1 Kuta Panjang, Kabupaten Gayo Luwes, Provinsi Aceh. Gayo Luwes sendiri berada di tengah-tengah Provinsi Aceh, kurang lebih 12 jam dari Banda Aceh dan 10 jam dari Medan jika ditempuh dengan jalur darat. Ini benar-benar di tengah Provinsi Aceh dengan topografisnya perbukitan, kemudian masyarakat di sekitarnya adalah masyarakat agraris. Kebanyakan orang tua siswa itu adalah petani dan buruh tani yang mereka menanam di lahan orang ataupun berkebun di lahan orang. Nah, oleh karena itu saya tertantang untuk memberikan pembelajaran yang bermakna dan dekat dengan kehidupan para siswa. Karena apa? Sumber belajar yang berupa bahan cetak pun sangat terbatas. Selama kurang lebih 3 tahun saya mengajar di SMP Negeri 1 Kuta Panjang dan total 8 tahun mengajar di Gayo Luwes, saya sudah mencoba cara-cara khusus. Saya mencoba pendekatan dan teknik yang sekiranya mampu menarik dan memberikan pengalaman nyata bagi para siswa yang bisa dijadikan bekal saat mereka dewasa kelak. Sekaligus saya sebagai perantau juga pernah terkendala beberapa hal ketika mengajar. Kendala pertama adalah bahasa. Sebagai pendatang, meskipun sudah 8 tahun berjalan, saya belum menguasai bahasa Gayo secara luas. Saya hanya paham kosakata yang singkat-singkat. Kemudian kemampuan bahasa Indonesia peserta didik itu tidak seragam. Banyak juga yang tidak bisa mengungkapkan dalam bahasa Indonesia. Ini menjadi hambatan sekaligus tantangan tersendiri mengingat saya mengajarkan bahasa asing. Seluruh peserta didik itu mendapatkan pelajaran bahasa Inggris saat mereka masuk SMP. Tidak ada yang ikut les karena sebagian besar orang tua itu berasal dari golongan ekonomi menengah ke bawah. Seperti saya sebutkan tadi, mereka bermata pencaharian sebagai petani kebun yang kerap meninggalkan anak-anaknya tanpa pengawasan. Sehingga kurangnya pengawasan orang tua juga turut andil dalam keberhasilan belajar siswa. Dengan alasan itulah saya mengadakan pembelajaran dengan pendekatan holistik berbasis etnolinguistik. Pada materi text procedure di kelas 9, siswa belajar membuat resep makanan tradisional dalam kelompok yang beranggotakan 3-4 orang. Kegiatan ini berlangsung selama 4 pertemuan.
Kegiatan dalam keseluruhan pembelajaran, yakni memilih kelompok sesuai keinginan masing-masing peserta, memilih makanan khas yang akan dibuat, bahannya, langkahnya, kemudian membuat draft, mengecek draft teksnya dari bahasa Indonesia ke dalam bahasa Inggris, berlatih pengucapan, menyunting naskah, berlatih bersama kelompoknya, tampil di depan kelas, kemudian mempraktekkan resep sekaligus mendokumentasikan kegiatan serta membuat laporan berupa video atau teks sesuai keputusan kelompok, membuatnya dengan bantuan Canva, kemudian mengunggah video dan teks yang sudah dibuat itu ke dalam media sosial mereka. Terakhir, melakukan refleksi dengan mengisi Google Form yang sudah disediakan guru secara bergantian. Pada hari pertama saya melakukan pembukaan seperti biasa, peserta didik diberikan tayangan berupa makanan khas Gayo dalam bentuk PPT yang dibuat dengan bantuan Canva. Onion, garlic, chili powder, salt, seasoning with flour and water, knife, bowl, water. Kegiatan ini tujuannya untuk membangun kembali pengetahuan yang sudah siswa punya. Dengan memberikan treatment ini, kebutuhan siswa itu bisa dipenuhi, yang visual dengan bahan tayang, yang auditori dengan teks yang saya bacakan. Kemudian dengan meminta siswa secara sukarela juga membangun kepercayaan diri, membangun tanggung jawab siswa. Kemudian anak-anak juga bisa berlatih mempraktekkan pronunciation mereka. Makanan yang akan dibuat, mereka menentukan tugas masing-masing anggota selama pembelajaran berlangsung. Pertemuan hari kedua, siswa masih menyelesaikan resepnya, melatih berkolaborasi dalam tim satu kelompok. Juga guru memberikan kesempatan pada peserta didik untuk memaksimalkan kemampuan mereka. Guru hanya bersifat sebagai fasilitator, mengecek secara berkeliling kondisi dan keadaan siswa. Kemudian pada hari ketiga, siswa berlatih membaca dalam kelompok kecilnya, kemudian mewakili masing-masing kelompok maju di depan sambil dikoreksi ataupun diberi masukan oleh guru. Pada hari keempat, masing-masing kelompok melakukan ataupun praktek membuat makanan Gayo sesuai langkah-langkah yang sudah dibuat. Tiap anggota bekerja sesuai bagian masing-masing. Ada yang membuat bahannya, membuat api, memvideokan, membantu teman dalam satu kelompok ketika memerlukan bantuan. Tantangan yang menjadi kendala adalah persiapan kurang matang sehingga ketika membutuhkan waktu berulang kali untuk pengambilan dokumentasi. Masih ada kelompok yang tidak membawa bahan dan alat yang diperlukan. Tidak semua anak mempunyai HP ataupun pakai data. Siswa masih malu ketika mengucapkan. Kemudian kemampuan penggunaan aplikasi pada siswa itu masih terbatas. Guru pun terus berusaha untuk membantu dan belajar sendiri agar bisa membantu para siswa. Kemudian ada saja anak ya yang mengganggu jalannya praktek. Aksi yang dilakukan terkait tantangan tersebut adalah mengadakan improvisasi ketika ada di lapangan sehingga kegiatan berjalan lancar. Kemudian kegiatan ini memberikan pemahaman bahwa ternyata anak-anak senang ketika belajar dengan praktek di luar kelas. Kemudian mereka bisa berkolaborasi dengan sesamanya. Kemudian ketidakberhasilannya adalah tidak semua anak punya HP ataupun pakai data sehingga tidak semua hasilnya bisa terposting masing-masing individu, hanya perwakilan kelompok saja yang memposting. Hal positif yang bisa digali dari kegiatan ini adalah adanya keterampilan anak yang baik sebagai bekal untuk mereka terjun dalam masyarakat. Tidak semua kegiatan bernilai kognitif saja, tetapi keterampilan menulis, berbicara, kepemimpinan, kerjasama, tanggung jawab, dan kearifan lokal itu bisa ditingkatkan sehingga benar-benar bisa digunakan sebagai bekal oleh para siswa. Kita guru dituntut agar bisa mengajar sekaligus mendidik, karena apa yang Ki Hajar Dewantoro sampaikan bahwa didiklah anak sesuai kodrat alam dan zamannya itu sangat
diperlukan ketika kita terjun dalam dunia pendidikan. Terima kasih.